Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf dan pemirsa Wakaf TV yang budiman, kita berjumpa kembali dalam acara kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah bersama Wakaf TV dengan tema Tazkiyah An-Nafs bersama narasumber kita yang tidak asing lagi, Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Sahabat Wakaf dan pemirsa Wakaf TV dimanapun berada, seperti apa penjelasan tentang tazkiyat nafsi tersebut? Jangan kemana-mana dan saksikan terus acara kajian Ramadan, kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah bersama Wakaf TV. Bulan Ramadan telah tiba, saatnya kita bersuka cita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV. Baik, sebagai pengantar diskusi di sore hari ini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah atau surat ke-62 ayat 2 yang artinya dialah Allah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang ummi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik Ustadz, terkait dengan surat Al-Jumu'ah ayat 2 tersebut, apa hubungannya dengan tema kajian kita di sore hari ini serta makna tazkiyah an-nafs tersebut ya? Tafadhol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jadi dalam surat tadi itu yang dibaca adalah surat Al-Mulk ayat 2. Di situ ada salah satu penjelasan apa misi dari diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tadi adalah wa yuzakihim, untuk mensucikan mereka, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan kajian kita karena yuzaki itu dari kata zakka, yuzaki, tazkiyah, ya. Jadi itu artinya menyucikan atau membersihkan. Nah, itu kalau digabungkan dengan tema kita tazkiyatun nafas, membersihkan diri atau membersihkan jiwa, itu memberikan pengertian bahwa salah satu misi diutusnya Rasulullah itu adalah untuk melakukan tazkiyatun nafas, ya, membersihkan diri dari manusia secara umum atau kaum muslimin secara khusus. Ya, jadi kalau tazkiyatun nafas itu diawali dengan memeluk akidah Islam yang semula manusia itu tidak beragama Islam, ya, kemudian masuk Islam itu sudah melakukan pensucian, jadi itu disebut menyucikan dirinya. Jadi kalau dalam pandangan Islam yang namanya kekufuran atau kemusyrikan itu adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 28 itu ada ayat yang bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wah, ya, najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Jadi orang musyrik itu najis, tapi bukan najis badannya, tapi najis akidahnya. Jadi karena akidah musyrik itu menyekutukan Allah itu sesuatu yang najis, ya. Maka ketika Nabi Muhammad itu diutus, nah ini salah satu misi Nabi itu ya mensucikan orang-orang yang akidahnya ini najis. Ya. Jadi akidah najis ini disucikan menjadi tauhid, menjadi akidah Islamiyah.
Nah, itu awal atau pangkal dari tazkiyatun nafas itu ya memeluk akidah Islam, itu awal atau pangkal. Nah, setelah awal atau pangkalnya ini diperoleh, maka nanti baru penyucian jiwa itu dilakukan dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim kalau sudah masuk Islam kan, ya dengan berbagai macam amal ibadah, ya diantaranya ibadah di bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu cara untuk menyucikan diri kita dari berbagai dosa-dosa, ya sehingga nanti di akhir bulan Ramadan sesuai dengan kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap kepada ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi ini artinya puasa Ramadan itu semacam ini proses penyucian jiwa kita yang ibarat kertas, mungkin ada yang kotor-kotor dikit. Nah, ini dengan adanya puasa Ramadan itu yang kotor itu kemudian bersih sehingga kertas itu menjadi putih kembali. Putih kembali. Masya Allah. Ya, terkait dengan penyucian jiwa tadi, misalnya nih, seseorang itu sudah banyak sekali maksiat, artinya melakukan kedosaan. Nah, apakah bisa dia melakukan tazkiyah nafs itu sendiri, Ustaz? Atau perlu pendampingan? Ya bisa, ya. Jadi sebenarnya ketika dosanya seseorang itu sudah banyak, itu Islam memberikan jalan keluar, itu yang namanya tobat nasuha. Tobatan nasuha. Ya, tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Nah, tobat nasuha itu, ya itu kewajiban seorang yang melakukan dosa, ya, khususnya yang disebut dengan dosa besar atau kabair, yang mungkin pernah minum khamr, mungkin pernah melakukan riswah, suap menyuap, mungkin pernah terlibat riba, mungkin macam-macam kabair, dosa besar. Nah, bagaimana kalau dia itu ingin bersih kembali? Ya, caranya dengan tobat nasuha. Nah, tobat, ya saya kira itu. Ya, tobatan nasuha itu seperti apa itu, Ustaz? Apakah kalau ini kan seperti orang suka menggambarkan seperti makan cabai langsung pedas, apakah prosesnya begitu atau gimana? Jadi tobat nasuha itu artinya tobat yang sebenar-benarnya. Nah, itu ada syarat-syaratnya, ya. Kalau syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka itu sah menjadi tobat nasuha. Syaratnya itu 3 plus 1. 3 itu plus 1 ini sifatnya tentatif, ya. Tentatif artinya bisa iya, bisa tidak, tergantung dosa orang itu. Jadi kalau yang pertama syaratnya itu adalah menyesal. Jadi menyesali perbuatan dosa yang telah lalu. Jadi misalnya dulunya seorang itu terlibat riba, ya. Lalu dia ingin tobat, ya berarti dia ada perasaan menyesal. Waduh, kenapa ya kok begitu ya? Ya, jadi ada penyesalan. Yang kedua itu adalah berhenti dari perbuatan dosanya itu. Ya, jadi yang pertama menyesal, kedua berhenti. Jadi ketika masih ada transaksi riba yang dia lakukan, yang dilakukan oleh seseorang, ya berarti dia stop, jangan melakukan lagi transaksi riba. Betul. Nah, yang ketiga itu selain berhenti, yang pertama menyesal, kedua berhenti, ketiga itu bertekad atau berazam tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Nah, itu 3. Tapi ini plus 1. Plus 1 itu jika dosa itu terkait dengan hubungan sesama manusia, itu harus ada penyelesaian dengan sesama manusia. Tapi kalau hubungan dosanya itu khusus karena hubungan manusia dengan Allah, itu 3 saja, tidak plus 1. Misalnya orang meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat itu kan hubungan manusia dengan Allah. Kalau dia bertobat, ya cukup dengan mengkodok sholat yang dia tinggalkan, dia kodok. Di ibarat sholat itu ditinggalkan tuh utangnya dibayar, selesai. Tidak ada hubungan dengan manusia, sesama manusia nggak ada. Tapi kalau
dosa itu misalnya terkait dengan hubungan sesama manusia, misalnya seseorang itu mencuri harta orang lain, maka cara bertobatnya di samping yang 3 tadi, menyesal, kemudian kedua berhenti, ketiga bertekad tidak mengulangi, itu ditambah 1 mengembalikan harta curian. Nah, Mengembalikan harta itu. curian. Ya, dikembalikan. Jadi kalau dia cuma menyesal, berhenti, nggak mencuri lagi, terus bertekad kuat, tapi harta curiannya itu belum dia kembalikan, itu belum sempurna tobat nasuhannya itu. Ya, Mungkin tambah 1 kali, Kiai. ya plus Minta 1 kalau maaf pada orang. ya itu bisa. Jadi alternatifnya bisa dikembalikan atau minta maaf, artinya minta dihalalkan. Saya sudah mencuri harta kamu, tolong dimaafkan. Artinya ya dikasih secara ikhlas oleh yang korban pencurian. Itu bisa alternatifnya. Artinya ada komunikasi yang kemudian menunjukkan bahwa dia itu menyesal, benar-benar menyesal ya Ustaz ya. Iya. Baik, dari sini Ustaz, terkait dengan proses tazkiyatun nafs tadi, bagaimana caranya atau ciri-ciri orang yang sudah bersih jiwanya tadi atau suci jiwanya dari perbuatan kemaksiatan tadi, Ustaz? Ya, ciri-ciri yang sangat jelas itu yang pertama itu seorang yang disebut sudah melakukan tazkiyatun nafs ya, berarti dia seseorang yang mempunyai akidah Islam. Itu sudah suatu hal yang sangat penting sekali ya, untuk membedakan dengan orang yang tadi innamal musyrikuna najasun ya, dalam surat At-Taubah ayat 28, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, itu secara nafsiahnya atau secara jiwanya itu kotor, najis. Maka ketika seseorang itu masuk Islam, itu sebenarnya sudah suatu tazkiyatun nafs, suatu pensucian diri yang sangat luar biasa. Jadi ciri yang pertama itu ya berakidah Islam. Tapi tentu tidak cukup hanya berakidah Islam, tapi nanti ini ada lanjutannya ya, yaitu seseorang itu melakukan amal-amal soleh ya. Jadi karena di dalam Quran kan disebutkan semua orang itu merugi, wal asri innal insana lafi khusrin, semua merugi, illa kecuali illal ladzina amanu, kecuali mereka itu orang yang beriman masuk Islam. Yang kedua itu wa amilus solihati, dan mengerjakan amal-amal soleh. Jadi kalau orang itu sudah masuk Islam kan tentu tidak cukup dia itu masuk Islam, tapi dia melakukan amal-amal soleh. Nah, apa itu amal soleh? Nah, amal soleh itu pengertiannya adalah setiap amal atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim yang sesuai dengan syariat, itulah yang disebut amal soleh. Jadi pelakunya itu orang muslim. Jadi kalau yang non muslim, dia berzakat, puasa segala macam, itu belum dihitung amal soleh, karena pengertian amal soleh itu ya dikerjakan muslim ya. Yang kedua, syarat suatu amal itu amal soleh itu adalah dengan kesesuaian, ada kesesuaian amal itu dengan syariat. Jadi kalau seorang muslim, dia sudah muslim, melakukan suatu perbuatan yang dikiranya bagus tapi ternyata tidak sesuai syariat ya, maka ini berarti tidak disebut amal soleh. Misalnya dia menyumbang banyak dana kepada pesantren, banyak dana ke yatim piatu, tapi ternyata dari uang korupsi misalnya ya. Jadi ini kelihatannya kan bagus ya, tapi sebenarnya di mata Allah ini tidak diterima, karena ada satu hadis Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik, Allah tidak mau menerima kecuali yang baik ya. Jadi kalau mau menyumbang ke panti asuhan, ke anak yatim, termasuk mau berwakaf, itu harus harta yang halal. Tapi ini harta curian misalnya, atau harta rampokan, terus diwakafkan. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi inti dari tadi, bagaimana ciri-ciri orang yang melakukan, yang sudah tazkiyatun nafs ya, paling sederhananya dia beriman, sudah beriman. Yang kedua, mengerjakan amal-amal soleh.
Tapi ini ada sedikit lanjutannya. Dalam mengerjakan amal-amal soleh itu seorang muslim dalam hidupnya itu banyak gangguan-gangguan dari setan, dari hawa nafsu dia, sehingga kemungkinan dia bisa terjerumus juga melakukan perbuatan dosa. Ya, maka itu ditambah ya, pertama ciri orang yang tazkiyatun nafs iman, dua amal soleh, tiga kalau dia berbuat dosa itu bertobat. Ciri orang yang tazkiyatun nafs itu dia bertobat. Nah, ditambah satu lagi, salah satu cara untuk supaya tobat ini diterima oleh Allah, di samping syarat-syarat yang tadi saya sebutkan, itu adalah dengan menambah amal-amal soleh yang kita lakukan, ya, supaya mungkin dosa itu kalau timbangan itu awalnya berat ya, ini bisa amal solehnya itu yang akhirnya lebih berat daripada dosanya gitu. Jadi ibarat jadi supaya dosanya itu nanti lebih ringan, lebih kalah lah gitu dengan amal solehnya lebih kecil ya. Jadi dengan melakukan banyak amal-amal soleh, khususnya amal-amal yang berpahala besar, itu dia lakukan ya, supaya bisa mengimbangi atau bahkan bisa menghilangkan dosa-dosa yang telah ya. Nah, berikutnya Ustaz, terkait dengan tazkiyatun nafs ini, untuk memperbaikinya itu atau untuk menjaga agar kita selalu bersih tadi, perlukah kita bantuan orang lain atau cukup dengan diri sendiri? Ya, itu tergantung orangnya ya. Jadi biasanya kalau orang itu perlu bantuan itu kalau dia tidak mampu untuk menghadapi tantangan atau gangguan yang besar ya. Tapi kalau misalnya seseorang itu sudah mampu, ya insya Allah dia mampu sendiri untuk menghadapi. Ya. Jadi kalau sendiri itu, kalau sudah mampu, ya nanti dia tidak memerlukan. Tapi alangkah baiknya tetap walaupun mampu itu tetap ada teman, karena di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan kambing itu biasanya yang dimakan oleh serigala itu kambing atau domba yang sendirian. Jadi kalau domba itu sendirian itu akan lebih mudah dimakan serigala dibanding kalau domba itu rombongan. Nah, iya. Jadi walaupun sendiri itu mampu, dia sudah punya ilmu secara syariat ya, tapi ini lebih baik ya memang ada yang membersamainya. Dan inilah yang tadi lanjutan dari surat Al-Asr tadi. Jadi setelah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi tawasau itu artinya bentuk resiprokal, yaitu perbuatan saling memberi nasihat tentang kebenaran, ya kan? Kalau yang namanya saling itu nggak bisa sendiri. Jadi kalau sendirian gimana kita bisa saling itu? Yang namanya perbuatan saling atau perbuatan resiprokal dalam bahasa Inggris itu ketika ada minimal 2 orang, ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi di samping saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dalam Islam juga sabar. Nah, ini tidak bisa sendiri, yang namanya tawasau ini ya minimal 2 orang. Seperti itu. Iya. Terkait dengan watasober, saling menasihati dengan kebenaran dan juga kesabaran. Berarti sabar ini juga seperti taubatan nasuha tadi ya, tidak serta-merta atau sekejap langsung bisa, artinya panjang gitu ya Ustaz ya? Ya, sabar ini ya mungkin dirinci sedikit ya. Sabar itu kan tidak tunggal. Jadi betul. Sabar itu kalau pengertian dasarnya menurut Imam Suyuti itu adalah habsun nafsi ala ma takrahu. Namanya sabar itu menahan diri dari apa-apa yang kamu benci, itu namanya sabar. Menahan diri dari apa yang kita benci. Nah, sabar ini ada 3 macam. Pertama, itu namanya as-sabru indal musibah, yaitu sabar pada saat terjadi musibah. Misalnya orang ada saudaranya yang sakit, ya, atau dirinya sendiri sakit terkena COVID, nah itu dia harus bersabar, tidak boleh putus asa, tidak berobat, ya, harus bersabar menghadapi sakitnya.
Nah, itu yang pertama itu bersabar ketika terjadi musibah. Nah, yang kedua itu adalah as-sabru fitoah, yaitu sabar dalam ketaatan. Ketaatan. Jadi kalau orang itu sholat 5 waktu dia kerjakan terus, walaupun dia dalam situasi suka, dalam situasi duka, dalam situasi capek, dalam situasi tubuh itu fit atau segar, dia kerjakan terus. Nah, itu namanya bersabar dalam ketaatan. Dalam hal ini adalah sholat. Jadi itu salah satu jenis kesabaran. Nah, ada sabar yang ketiga itu as-sabru anil maksiat, sabar menjauhkan diri dari maksiat. Kemaksiatan. Jadi sabar menjauhkan diri dari maksiat, karena kadang-kadang maksiat itu ada yang sangat menggoda, menggiurkan. Ketika kita menjauhkan diri itu berat. Ya, misalnya ada seorang pejabat mau disuap, Pak, ini kami supaya segera turun surat izinnya, izin ekspor, kami ini kan mau ekspor minyak goreng, Pak, tapi kan ini tidak memenuhi syarat misalnya. Kan ada syarat DMO, domestik untuk penyaluran dalam negeri itu kan ada syaratnya 20% dari produksi pabrik, 20% harus disalurkan dalam negeri, baru boleh mengajukan izin ekspor. Gitu. Ekspor, ya. Itu. Tapi ini misalnya nggak memenuhi syarat. Nah, akhirnya ini misalnya pejabatnya, Pak, ini ada sedikit lah, Pak, dari kami, nggak banyak, hanya 1 triliun saja, misalnya gitu. Untuk memenuhi syaratnya. Ya, supaya bisa ekspor misalnya. Jadi Betul. kalau disuap 1 triliun kan orang itu mikir ya, mungkin awalnya dia kalau cuma 1 miliar 2 miliar ngapain aku mempertaruhkan jabatan hanya untuk mendapat 1-2 M, kecil. Yeah. Ternyata mau disuap itu 1 miliar. Waduh. Wah, banget. Jadi 1 triliun bukan main-main. Nah, kalau misalnya dia itu bertahan, saya tidak mau, berapapun kamu suap saya tidak mau. Nah, itu berarti dia bersabar menjauhkan diri dari maksiat, karena ada maksiat-maksiat yang sangat menggiurkan, menggoda, sehingga ketika dia menjauhkan itu memang berat, tapi disitulah sebenarnya letak kesabaran. Ya, jadi kesabaran itu yang pertama ada kesabaran pada saat musibah, ketika kita sakit, ketika ada gempa bumi, ketika ada banjir segala macam, ya. Yang kedua, sabar menjalankan ketaatan. Ya, yang khususnya yang wajib-wajib, ya sholat itu kita jalankan terus, puasa walaupun berat, ada godaan kanan kiri, ya. Kalau kita di rumah mungkin nggak melihat orang makan, ya, tapi kalau kita ke pasar misalnya, ya, ke pasar itu nanti kita lihat di warung, ya, warung atau apa itu, kalau di bagian atas kan biasanya ada tirainya, tapi kakinya kelihatan, itu ada yang makan. Nah, jadi seperti itu kan godaan kan, aduh kok teman-teman pada makan, ya. Nah, kita tetap sabar dalam ketaatan. Yang ketiga tadi, sabar menjauhkan diri dari maksiat. Nah, jadi ini juga menjadi satu hal yang harus dipahami dalam konteks tadi, tazkiyatun nafas, ya, untuk membersihkan diri kita, yaitu salah satunya memang kita di samping mempunyai akidah Islam, taat kepada Allah, ini juga harus mempunyai akhlak yang diperintahkan oleh Allah, ya, akhlak yang mulia. Nah, di antara akhlak itu, ya, itu kesabaran itu menjadi bagian dari tazkiyatun nafas. Ya. Baik, Ustaz, ini untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, sekaligus mohon nasihatnya untuk kami semuanya, kaum muslimin, kaitannya dengan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Terus apa yang harus kita lakukan agar dalam menjaga tazkiyatun nafs tadi bisa berjalan baik dan sepanjang tahun gitu. Ya, jadi ketika kita melakukan puasa Ramadan itu kan kita, dengan puasa kita ini kan sebenarnya kita banyak terbantu, ya. Dengan puasa itu kan kita menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan badan dengan istri. Kan. Itu termasuk yang lain-lain, ya, mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata sia-sia itu tercegah karena kita puasa. Tetapi nanti bagaimana setelah puasa? Nah, setelah puasa sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan supaya semangat puasa ini terus terwujud. Berarti
laksanakan puasa di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal. Nah, di situ ada anjuran untuk melakukan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Itu lakukan. Ya. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu ditambah, diikuti, disusul dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun. Nah, nanti setelah bulan Syawal selesai, bulan-bulan berikutnya itu masih banyak puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, Senin Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan, ya, puasa Daud. Jadi dengan meneruskan puasa-puasa itu setelah Ramadan, itu suasana ruhiyah kita itu insya Allah akan bisa kita jaga, ya, sehingga ketika di bulan Ramadan kita ini bisa mencegah diri dari bohong, dari dusta, dari macam-macam. Mudah-mudahan setelah Ramadan itu tetap bisa kita jaga dengan meneruskan dengan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan, ya, saya kira ini. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini sangat luar biasa sekali. Semoga Ustadz dan kami semua senantiasa Allah jaga, Allah berikan kesabaran dalam menimba ilmu ini. Para sahabat wakaf dan pemirsa Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga nasihat-nasihat yang luar biasa ini mampu menundukkan hati kita untuk selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan membawa kita pada penyucian jiwa kita atau tazkiyatun nafs yang benar dan mengantarkan kita pada kehidupan yang berkah dan dunia akhirat. Nah, salah satu amalan atau cara menjaga tazkiyatun nafsiyah tadi adalah dengan berwakaf dan bersedekah. Nah, oleh sebab itu, salurkan dana wakaf dan sedekah Anda sekalian melalui program-program yang ada di BWA. Ikuti update program-program BWA dengan mengunjungi website www.wwa.id dan kunjungi media sosial BWA, baik itu YouTube, Facebook, Twitter, dan IG. Saya, Lardi Abu Kholah, selaku pemandu acara mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.